Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Kamis 23 Februari. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Study pada sore malam hari ini. Kita arahkan mata hati, pikiran kita untuk mohon hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Haleluya. Kita angkat pujian lindungi aku Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku. Lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku. Katakan lindungi aku Bapa. Lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku, sampai di rumahmu. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku, sampai di rumahmu. Katakan lindungi aku Bapa. Lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku. Lindungi aku Bapa. Lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku.
tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku, lindungi aku, lindungi aku, sampai di rumahmu, sampai di rumahmu, sampai di rumahmu, sampai di rumahmu, sampai di rumahmu. Kami bersyukur, kami bersyukur ya Bapa. Elohim Yahweh sesembahan kami bersyukur. Kami ada layaknya, kami ada hanya oleh kemurahan-Mu. Kami ada karena belas kasih-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hanya oleh kemurahan-Mu kami ada seperti layaknya kami ada. Haleluya, haleluya. Sembah bagi-Mu, Maharaja Allah Israel, yang bertahta di terang tak terhampiri. Kaulah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dipermuliakan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Hanya Engkau yang layak dimuliakan, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau layak yang layak diagungkan. Elohim Yahweh Allah Israel, sembah bagi-Mu, sembah bagi-Mu, sembah bagi-Mu, Maharaja Allah Israel, Kaulah segalanya. Setiap tarikan napasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagi-Mu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagi-Mu,
setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagi-Mu. Setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Tuhan alasanku hidup, hanya Kau tujuanku. Apapun yang ku lakukan untuk kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Katakan setiap tarikan nafasku, setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagi-Mu. Setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagi-Mu. Setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Tuhan alasanku hidup, hanya Kau tujuanku. Dan ku lakukan untuk kemuliaan-Mu,
menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkanmu. Senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkanmu. Senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami, biarlah hidup kami ya Bapa senantiasa menyenangkan hatimu, senantiasa menyukakan hatimu. Ajar kami hidup seturut kehendak-Mu, ajar kami hidup surut kehendak-Mu, ajar kami hidup sesuai kehendak-Mu. Biar ini menyenangkan hatimu, biar ini menyukakan hatimu ya Bapa Elohim Yahweh sesembahan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ya Bapa yang Maha Kuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindungan. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku, perkenankan ku berlindung dalam naungan
naungan sayapmu. Elohim Yahweh, kota bentengku, ya Bapa yang Maha Kuasa, ya Bapa yang Maha Kuasa, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku, perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku, dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggam-Mu, ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi dalam tangan kuasa-Mu, ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggam-Mu, ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi. Bapa, kami telah naikkan pujian penyembahan dan kiranya ini menjadi dupa yang harum di pemandangan-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mohon, pakai hamba-Mu, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah isi hati-Mu yang adalah kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin.
Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. Dan saya menganggap bahwa kebenaran ini ya begitu penting bagi kehidupan Bapak Ibu saudara sebagai orang percaya yang mau terus bertumbuh kedewasaan rohani. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami pernahkah saudara mengalami bagaimana niat baik saudara, ya? Jadi keinginan saudara untuk berbuat baik terhadap seseorang itu dianggap sepi, ya, artinya dihiraukan. Ya, sekali lagi saya katakan, pernahkah saudara mengalami bagaimana niat atau bagaimana keinginan perbuatan baik kita untuk seseorang itu dianggap sepi? Ya, jadi seperti dihiraukan. Ya, apakah itu pasangan hidup kita, apakah itu anak-anak kita, menantu atau cucu kita, apakah itu teman dekat, kerabat, keluarga besar kita. Pasti saudara pernah mengalami hal ini. Ya, jadi ketika saudara punya keinginan, punya niat untuk berbuat baik terhadap seseorang, ya, dan ini keluar dari hati yang tulus, karena kita merasa terbeban atas persoalan orang itu, tetapi ternyata dianggap sepi, dihiraukan, bahkan mereka asik dengan kesibukannya sendiri. Ya, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dalam keadaan yang bahaya. Ya, mereka tidak tahu kalau mereka sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ya. Dan kita yang mengerti kebenaran, kita yang tahu kebenaran, kita menyadari, kita memahami bahwa hidupmu itu membahayakan. Ya. Tentu ketika kita mengatakan pada seseorang bahwa hidupmu itu membahayakan, ini berkenaan dengan keselamatan jiwa kekal orang itu. Ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa hidupmu itu membahayakan, bahwa hidupmu itu mengkhawatirkan, itu harus berkenaan dengan keselamatan jiwa atau nasib kekal jiwa orang itu. Ya, jangan karena keadaan secara fisik orang itu, ya, misalnya dia susah makan, ya, dia banyak dikejar-kejar hutang oleh orang lain. Jangan karena itu, ya, ya kita boleh aja kasihan, tetapi yang jauh lebih penting, perbuatan baik kita harus diarahkan ketika kita memahami, kita menyadari bahwa kamu sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Artinya apa? Kalau kamu mau hidup seperti itu terus, kamu binasa. Ya. Jadi ketika seseorang itu begitu peduli dengan hidup orang lain, ya, ketika orang itu, misalnya saudara begitu peduli dengan hidup orang lain, apakah itu keluarga dekat kita, keluarga besar kita, kerabat atau kenalan kita, ya, maka ini harus berkenaan dengan nasib kekal jiwanya. Ya, dan kita berani mengatakan bahwa persoalanmu adalah persoalanku, penderitaanmu juga adalah penderitaanku juga. Ya. Jadi ketika kita melihat orang itu menderita, orang itu dihimpit berbagai persoalan, dan ini bisa membahayakan nasib kekal jiwanya, kita harus punya empati. Ya, kita harus punya keterbebanan untuk ambil bagian itu. Nah, ini seperti yang di depan saya katakan, tetapi sepertinya ada orang-orang yang tidak merespon niat baik kita. Ya, jadi kita yang mengerti kebenaran, kita yang memiliki keterbebanan untuk masa depannya, khususnya nasib kekal jiwanya, tapi orang ini justru tidak merespon seperti yang kita inginkan. Ya, kalau ini berlangsung, ya, mereka tetap tidak tahu maksud baik kita, tentu kita akan mengambil sikap. Ya, aku udah punya niat baik, aku sudah memperhatikan hidupmu, tapi sepertinya kamu menganggap sepi. Ya, kamu tidak menunjukkan respon, kamu tidak menghargai perhatianku. Dan memang ada orang-orang seperti ini. Ada orang-orang seperti ini.
Dan kalau itu Bapak Ibu Saudara, kalau itu adalah orang-orang yang kita kasihi, misalnya itu ponakan dekat kita, itu menantu, bahkan kalau itu mungkin juga salah satu dari anak kita perlu kesabaran. Ingat, kita perlu kesabaran sampai Roh Kudus benar-benar menjamah orang itu. Ya, kita tidak boleh putus asa terus, ya udah biarin. Ya, tidak boleh kita segera memutuskan seperti itu. Udah biarin aja, aku nggak mau tahu dengan hidupmu. Ya, ini membahayakan. Ya, ini membahayakan. Karena kalau memang benar-benar mereka tidak diperhatikan oleh orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, mereka bisa menjadi orang yang terhilang. Dan di kekekalan nanti kita tidak menemukan dia ada bersama kita, tetapi kita melihat bagaimana dia ditaruh di satu tempat yang sangat mengerikan sepanjang masa, ya, atau yang dikatakan dia masuk api kekal. Kan kita hancur hati kita akan hancur. Aduh, aku gagal menyelamatkan orang ini, aku gagal mengangkat orang ini dari lingkungan yang buruk. Pasti Bapak Ibu Saudara akan ada penyesalan yang mendalam. Ya. Nah, perasaan yang sama ini yang dialami oleh Paulus. Perasaan yang sama seperti ini dialami Paulus. Bagaimana dia begitu memperhatikan kehidupan atau jemaat Korintus, tetapi respon orang-orang Korintus itu sangat memprihatinkan. Ya, kalau tidak bisa dikatakan sangat menyedihkan, aduh, benar-benar memprihatinkan. Paulus telah menunjukkan kesabarannya yang luar biasa. Ya, dia benar-benar terbeban untuk bisa menyelamatkan orang-orang Korintus ini. Yang ada dalam benak Paulus, yang ada dalam pikiran Paulus adalah bagaimana mereka tidak binasa. Umat yang aku kasih ini, bagaimana tidak ada yang binasa. Nah, disinilah Paulus tergerak, bagaimana dia sekuat tenaga yang bisa dia lakukan untuk menarik orang-orang Korintus ini keluar dari lingkungan kehidupan yang membahayakan bagi nasib kekal jiwa mereka. Ya, Paulus punya keterbebanan yang luar biasa. Dia benar-benar menunjukkan bahwa jiwa, spirit yang ada di dalam diri Paulus itu mewarisi seperti apa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak ingin melihat seorang pun binasa. Ya. Nah, spirit yang sama, sikap hati yang sama mestinya harus ada di dalam diri setiap orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus memiliki spirit atau jiwa, ya, keterbebanan atas keselamatan banyak orang. Ya. Nah, tentu tidak hanya wah aku punya semangat, aku punya gairah, tidak cukup di situ. Kita harus punya landasan yang kuat, yang berkali-kali saya katakan. Ya, Bapak Ibu Saudara harus bisa membayangkan kekekalan itu seperti sesuatu yang nyata di depan mata kita. Bahwa orang yang dipermuliakan dan ada orang yang dibuang ke api kekal, itu suatu keniscayaan, suatu saat pasti terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara harus menangkap kepastian ini, bahwa aku meyakini ada satu saat, hanya ada dua pilihan. Orang akan dipermuliakan, masuk dunia akan datang, atau orang akan dibuang ke api kekal. Dan kalau Bapak Ibu Saudara bisa meresapi kenyataan hidup ini, kita bisa meyakini bahwa itu pasti terjadi, maka Bapak Ibu Saudara akan lebih kuat memiliki keterbebanan untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Ya, terlebih kalau itu adalah anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, keluarga besar kita, makin kuat spirit kita. Ya. Nah, ketika orang sudah mulai punya spirit gairah seperti ini, dia harus siap menanggung harga. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara hanya di mulut saja mengatakan aku ingin menyelamatkan banyak jiwa. Ya. Aku punya gairah, punya semangat. Bagaimana tidak ada keluarga besar saya. Keluarga besar
istri saya yang binasa. Ya, tidak hanya diucapkan di mulut, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dan salah satu tindakan nyata yang bisa kita wujudkan adalah apa? Kesabaran kita menghadapi karakter-karakter yang kurang baik terhadap orang-orang itu. Ya, perlu kesabaran yang berlebih. Kita mau capek, ya, kita mau lelah, kita mau kehilangan harga diri, dan kita mau sabar sesabar-sabarnya supaya mereka tidak binasa. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara digedikin ngambek, udah nggak mau tahu dengan kamu, udah nggak mau tahu dengan hidupmu, padahal dia ngomong dengan anaknya, dia ngomong dengan menantunya, dia ngomong dengan cucunya, dia ngomong dengan adik kandung saudara kandungnya. Ini kan perkataan yang tidak pantas keluar dari orang percaya yang dewasa rohani. Ya, kalau misalnya ketika kita mengatakan seperti itu, aku tidak mau tahu dengan hidupmu, terus tidak lama kita mendengar Roh Kudus berbicara, kamu tega melihat dia akan binasa. Ya, ya, satu malam kita merenungkan dan Roh Kudus berbicara, kamu orang yang tega melihat saudaranya binasa masuk api kekal. Masa saudara tidak tergugah? Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara, disinilah awal dari orang percaya mudah mengampuni orang lain. Ya, disinilah awal orang percaya itu mestinya mudah mengampuni orang lain, melupakan kesalahan orang lain, tidak punya dendam terhadap siapapun. Disinilah ketika dia bisa memahami keadaan di kekekalan nanti. Ya, tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah membayangkan bagaimana keadaan kita nanti di keadaan seseorang setelah kematian, kita tidak pernah punya bayangan itu, ya kita tidak peduli. Ya, kita menganggap bahwa nanti kamu akan dibikin menderita oleh Tuhan untuk waktu tertentu. Enggak. Kalau memang dia masuk api kekal itu sepanjang masa. Ya, sepanjang masa. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, masa tidak punya rasa belas kasihan? Ya. Jadi Paulus menunjukkan kesabarannya yang luar biasa. Dia benar-benar terbeban untuk menyelamatkan orang-orang Korintus. Yang ada dalam benaknya, yang ada dalam benak Paulus adalah bagaimana mereka tidak binasa, bagaimana mereka bisa ditarik dari lingkungan kehidupan yang membahayakan. Ya. Ya. Jadi demi menyelamatkan kehidupan orang-orang yang kita kasihi, supaya mereka tidak hanyut oleh pengaruh dunia yang jahat, supaya hidupnya tidak fasik, hidupnya tidak liar, supaya tidak masuk dalam kebinasaan, perlu kesabaran kita, ketulusan kita, dan kesungguhan kita untuk kita menarik mereka dari keadaan yang tidak baik itu. Kita lihat di dalam 2 Korintus. Kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6. Terima kasih. Dua Korintus pasal 6 ayat 11. 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Jangan, ya perikopnya, jangan ada lagi noda kekafiran. Ayat 11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Ya. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang
dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah dan Allah yang hidup. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai 18. Kita bisa dari pembacaan ini kita bisa menyelami kedalaman hati Paulus. Ya. Jadi dari 2 Korintus 6 ayat 11 ini kita bisa menyelami kedalaman hati Paulus terhadap jemaat Korintus. Ya. Bagaimana perasaan hati Paulus ini dicurahkan lewat tulisan surat ini. Dia benar-benar seorang rasul yang tidak mau melihat jemaatnya itu terhilang, melihat jemaatnya lepas dari genggamannya dan bisa masuk dalam kebinasaan. Paulus tidak mau. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini berulang-berulang, di dalam pikiran kita itu bisa menangkap suasana hati, suasana jiwa Paulus itu seperti apa. Ya. Coba renungkan. Ya. Ayat 11 sampai 12. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Coba bayangkan, ya. Paulus mengatakan betapa dia sangat terbuka hatinya bagi jemaat Korintus. Artinya, Paulus meluangkan waktu, Paulus meluangkan tenaga dan pikirannya untuk memikirkan nasib kekal jiwa orang-orang Korintus ini. Jadi kalau boleh diibaratkan, hidup Paulus benar-benar dicurahkan memperhatikan jemaat Korintus ini. Ya. Kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Artinya apa? Ya. Kapanpun dan dimanapun kamu memerlukan aku atau kamu hadir di hadapanku untuk menyampaikan sesuatu, aku siap untuk mendengarkan. Bahkan aku siap untuk memikirkan jalan keluarnya. Ya. Kalau hatinya terbuka itu kan berarti dia siap untuk dia memberikan pertolongan secara maksimal. Ya. Dia sangat terbuka hatinya untuk jemaat Korintus. Terbuka lebar-lebar. Jarang kita menemukan sahabat seperti itu. Jarang. Ya. Jarang. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Jarang kita menemukan orang mau membuka hatinya lebar-lebar buat kita. Orang tua pun belum tentu dia membuka hatinya lebar-lebar untuk anaknya, menantu, cucunya. Belum tentu. Belum tentu. Kalau orang tua itu punya kesibukan sendiri, orang tua itu asik dengan hobi-hobinya sendiri, dia tidak mungkin membuka hati lebar-lebar untuk anak-anaknya yang dikasihi, menantu apalagi cucunya. Ya. Karena dia punya asik, dia punya mainan sendiri dalam hidupnya, punya hobi-hobi yang menawan hatinya, ya, punya agenda-agenda dalam hidupnya yang itu tidak bisa digeser, tidak bisa dibatalkan.
Karena memang dia sudah menikmati itu. Ya, orang-orang seperti ini dia tidak akan berani mengatakan, anak-anakku, hatiku terbuka lebar-lebar untuk kamu. Tidak berani. Karena dia tidak siap diganggu kapanpun. Coba kita perhatikan, banyak orang tua yang tidak peduli dengan karakter anak-anaknya, karakter menantu cucunya, dia tidak peduli. Ya. Orang bisa mengatakan hatiku terbuka lebar-lebar untuk kamu dan demi kebaikanmu. Orang bisa mengatakan itu, tapi dia harus punya landasan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Kalau dia hanya mengatakan, oh hatiku terbuka lebar-lebar bagi kamu, apapun yang aku perlukan aku bisa nolong. Kamu pengen beli apa, aku bisa mewujudkan. Kamu ingin kemana, aku bisa memfasilitasi. Itu bukan seperti itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, Paulus hatinya terbuka lebar-lebar untuk jemaat Korintus, itu berkenaan dengan merubah karakter orang-orang Korintus yang kurang baik. Paulus nggak mau orang Korintus itu terbawa arus dalam pergaulan yang buruk. Ingat, Korintus kota yang besar, pusat kota perdagangan, di mana di sana banyak orang pandai, di sana banyak orang kaya, di sana juga banyak percabulan, banyak konflik dan perselisihan, banyak guru-guru palsu. Jadi banyak pencobaan bagi jemaat di Korintus ini. Ya. Jadi kalau Paulus mengatakan hatiku terbuka lebar-lebar, itu artinya apa? Dia tidak hanya memberikan solusi yang tidak berarti bagi orang Korintus. Pasti solusi jalan keluar yang dipersiapkan Paulus itu pasti untuk membawa jemaat Korintus itu mengerti kebenaran dan dia menjadi orang percaya, pengikut Kristus yang takut akan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap karena Bapak Ibu Saudara berlimpah uangnya, ya, secara materi cukup, terus mengatakan hatiku terbuka lebar-lebar untuk kamu. Tapi terbuka lebar-lebarnya hanya untuk pertolongan yang sifatnya hanya jasmani. Ya, pertolongan yang sifatnya hanya jasmani dan bukan itu yang ada di dalam hati Paulus. Paulus tidak menolong orang-orang yang kekurangan jasmani, tidak menjadi perhatiannya. Dia orang-orang yang terancam jiwanya, itu yang dia tolong. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang saya katakan, kita bagaimana punya spirit seperti Paulus ini. Ya, yang pertama kita punya landasan. Ya, kita tahu kapan orang yang kita kasih itu sedang berjalan menuju kekekalan. Maksudnya berjalan pada kebinasaan. Kita tahu, waduh, anak ini kalau dibiarkan dia sedang berjalan menuju kebinasaan. Mulutnya jahat, karakternya buruk, tidak tahu berterima kasih, berani sama orang tua, berani sama mertua. Itu tanda-tanda bahwa dia sedang berjalan menuju ke kebinasaan. Ya. Apapun alasannya. Kalau orang sudah mulai berani sama orang tua, apakah itu mama papanya, berani dengan mertua, ya, mereka tidak bisa, oh aku dalam posisi benar, oh tidak bisa. You memang benar, tetapi kamu tidak pantas berlaku seperti itu. Ya, Alkitab katakan hormati kedua orang tuamu. Ya, kita lihat ayat 12. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Ya. Bagi Paulus ada tempat yang luas untuk orang-orang Korintus, tetapi bagi Paulus orang-orang Korintus itu hanya menyiapkan tempat yang sempit bagi Paulus. Artinya apa? Dia merespon kebaikan Paulus dengan tidak sepantasnya, tidak sewajarnya. Ya, Paulus benar-benar mencurahkan perhatiannya untuk jemaat Korintus, terbuka lebar-lebar. Tetapi ternyata jemaat Korintus dikatakan ayat 12. Ya, tetapi bagi kami, bagi Paulus hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati orang-orang Korintus. Ini kan menyedihkan.
Maka tadi saya katakan di depan, seringkali niat baik kita itu dianggap sepi. Dianggap sepi. Ya, tidak direspon dengan sepantasnya, dengan wajar. Ini yang menyedihkan. Ini yang menyedihkan. Ya. Jadi ayat 12 ini mengulang dari ayat 11. Ya. Diulang, dia benar-benar mencurahkan perhatiannya untuk jemaat Korintus. Tetapi sepertinya jemaat Korintus memiliki tempat yang sempit untuk Paulus. Ya, kalau Paulus mengatakan bagi orang-orang Korintus ada tempat yang khusus bagi mereka, spesial. Hatiku aku buka lebar-lebar. Tetapi tidak demikian dengan respon orang-orang Korintus. Paulus tahu akan hal itu. Ya, kok Paulus tahu? Kan kita nanya, kok Paulus tahu ya kalau orang Korintus hanya memiliki hati yang sempit buat Paulus? Paulus pasti tahu dia rasul yang dipakai oleh Tuhan. Dia rasul yang berjalan bersama Tuhan. Di mana dalam setiap pelayanan Roh Kudus menyertai memimpin Paulus, dia tahu mana orang yang tulus merespon dengan benar dan mana orang yang meremehkan. Dia tahu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah berjalan bersama Tuhan, Bapak Ibu sudah akan tahu siapa orang-orang yang tulus terhadap kita dan siapa orang yang tidak tulus. Pasti kita tahu. Roh Kudus akan berbicara. Kamu hati-hati terhadap orang ini. Hati-hati terhadap orang ini. Ya, ya, bukan kok tidak boleh ini, tapi hati-hati. Ya, ini yang Bapak Ibu yang seringkali menyedihkan. Ya, dan ini jangan terjadi pada orang-orang yang kita kasih. Jangan terjadi pada orang-orang yang kita kasih. Pasangan hidup kita, anak, cucu, menantu kita, saudara kandung kita, kerabat, keluarga besar kita. Jangan. Ya, mereka harus mau membuka lebar-lebar hatinya. Ketika orang itu memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan sesuatu yang muatannya adalah kebenaran firman Tuhan, mereka harus membuka hatinya lebar-lebar. Kita jangan mengeraskan hati kita. Ingat, jangan mengeraskan hati seperti orang Israel di padang gurun yang akhirnya Tuhan binasakan puluhan ribu orang. Jangan mengeraskan hati. Ya, kita harus punya filter. Kita harus punya filter, orang ini berbicara memberkati atau orang ini berbicara membahayakan. Ya. Ayat 13. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Ini kan menunjukkan bahwa Paulus itu merengek-rengek. Coba bayangkan, ini diulang lagi 11, 12, 13. Sepertinya Paulus protes, tapi dengan bahasa kasih. Ya, maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku. Nah, Paulus menganggap jemaat Korintus itu anak-anaknya, anak-anak rohaninya, buah pelayanannya yang tidak mungkin dibiarkan akan binasa. Ya, jadi Paulus itu seperti merengek-rengek. Mereka dianggap seperti anaknya dan memohon supaya mereka membuka hati lebar-lebar. Bisa membayangkan enggak? Bagaimana betapa bersihnya nurani Paulus ini. Saya yang tidak habis pikir gini Bapak Ibu Saudara. Demi menyelamatkan orang, menyelamatkan jemaat, menyelamatkan jiwa orang itu, Paulus bisa merengek-rengek. Dan dibalik kegigihannya untuk merayu orang-orang Korintus supaya mau membuka hatinya untuk dia. Di balik yang dia lakukan, dia tidak pernah membayangkan akan menerima sesuatu yang jasmani. Ini penting. Ini penting. Ya, coba Paulus ini kan seperti merengek-rengek, tapi di balik rengek-rengekan Paulus ini yang sampai seperti memohon belas kasih, Paulus benar-benar tidak ada yang dibidik sesuatu yang jasmani, berbeda dengan kebanyakan orang percaya. Ya, ini jujur saja. Ya, kalau yang akan binasa
yang akan ini orang yang kaya, yang nggak ke gereja, orang yang berduit, orang yang punya kedudukan, waduh, hamba Tuhan bisa kelimpungan, ya. Tapi kelimpungannya bukan karena nanti binasa, bukan, ya. Kelimpungannya apa? Kalau dia nggak ke gereja, persembahannya nggak masuk, ya, beda. Sama-sama terbeban, tapi ada motivasi di balik dia merengek-rengek kepada jemaatnya itu. Tapi kalau misalnya dia merengek terhadap semua jemaat, baik yang kaya, yang miskin, yang terpandang maupun yang orang-orang rendahan, kita angkat topi. Tapi rata-rata orang akan merengek-rengek kepada orang yang punya kemampuan finansial yang kuat. Ya, tidak salah memang. Supaya dia tidak binasa, oke. Kalau memang you berjuang untuk supaya orang itu tidak binasa, tidak ada yang salah, sekalipun orang itu kaya. Tapi kamu juga harus berjuang untuk orang yang tidak kaya ini, untuk orang yang sederhana ini. You juga harus berjuang dengan spirit yang sama, ya. Jadi motivasinya lurus, dan jangan ada motivasi di balik apa yang kita kerjakan. Wah, ini jemaat ini harus kita besuk terus-terusan. Ya, motivasinya supaya dia tidak binasa atau supaya dia tidak pergi ke tempat lain. Nah, itu. Ya. Maka kalau kita misalnya jemaat itu tidak pergi ke kita, tapi dia beribadah di tempat lain dan mereka merasa diberkati di gereja itu, ya sudah, kita bersyukur saja. Mudah-mudahan mereka baik-baik saja dan berjalan menuju keselamatan kekal. Tidak masalah. Ya, karena bukan kita aja, bukan gereja kita aja yang dipakai Tuhan untuk membawa orang lain masuk proses keselamatan. Pendeta lain pun juga dipakai, gereja lain juga dipakai. Jadi kita tidak boleh mengklaim, hanya kita yang dipakai, tidak bisa. Tetapi kalau orang itu membahayakan, artinya orang itu benar-benar bisa terhilang, lah kita ingatkan, tapi dengan spirit, dengan semangat, tanpa ada yang kita bidik. Tanpa ada yang kita bidik. Ya. Dan Paulus itu membuktikan bahwa dia pelayan Injil yang tulus, yang benar-benar luar biasa. Ya. Jadi mereka dianggap seperti anaknya. Paulus memohon supaya mereka benar-benar mau membuka hati lebar-lebar. Ya. Mengapa Paulus melakukan hal ini? Secara materi tidak ada untungnya, secara materi. Ya, memang dalam setiap pelayanannya Paulus tidak pernah memperhitungkan berkat secara materi, tidak pernah. Dia hanya yang dia inginkan, yang Paulus inginkan, jangan ada seorang pun yang binasa seperti yang diinginkan Tuhan. Jadi satu spirit. Ya. Mengapa Paulus begitu ngotot? Karena dia tahu betapa bahayanya jemaat Korintus itu kalau dibiarkan. Paulus tahu betapa bahayanya jemaat Korintus itu kalau dibiarkan. Kalau Paulus tidak berhasil menarik orang-orang Korintus, itu berbahaya. Dan ini yang ditakutkan Paulus, karena mereka akan menuju dalam kebinasaan kekal. Dan itu yang tidak dikehendaki Paulus. Ya. Jadi Paulus sangat menyadari bejana hati jemaat Korintus itu sebagian besar dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ya, jemaat Korintus terbuka lebar-lebar hatinya untuk kekuasaan kegelapan, sementara untuk Paulus hanya sempit, ruangan bejana hatinya sempit. Ya, karena filosofi dari dunia sudah mulai masuk dalam jemaat Korintus. Filosofi dunia, hikmat manusia. Nah, ini hikmat manusia yang di awal-awal surat Korintus sudah dipertentangkan tentang hikmat manusia dan hikmat dunia dan hikmat Allah. Nah, ini orang-orang Korintus jangan-jangan hikmat orang-orang dunia sudah mulai masuk dalam bejana hatinya, sehingga untuk Paulus hanya tersisa tempat yang sempit. Nah, ini Paulus yang mengkhawatirkan. Ya.
Jadi sepertinya nyaris tidak ada tempat dalam hati orang-orang Korintus itu untuk menerima pengajaran dari Paulus. Nyaris tidak ada tempat. Ya, dan ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan. Ayat 14. Ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terhadap antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang tak percaya? Ya. Jadi ayat 14, di ayat 14 ini Paulus mulai mengemukakan mengapa dia itu begitu ngotot bisa mengendalikan, bisa mempengaruhi jiwa, mempengaruhi kehidupan orang jemaat Korintus. Ya, mengapa? Paulus mulai mengemukakan dalam ayat 14 ini. Ya. Paulus sadar bahwa mereka orang-orang Korintus ini sudah masuk dalam lingkaran pergaulan yang salah. Ya, dia masuk dalam lingkaran pergaulan yang salah. Dia masuk dalam lingkungan bukan orang percaya. Dan yang ini bagi Paulus sangat membahayakan. Karena hal itulah tidak mungkin dia biarkan. Ya. Ayat 14 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ini bisa ditujukan kepada jemaat Korintus yang saat itu mungkin mereka sedang menjalin hubungan khusus. Mereka berteman dekat dengan orang di luar orang Kristen, di luar orang percaya. Ya, misalnya bisa aja pemuda atau pemudi Korintus dia bersahabat atau nyaris bertunangan dengan orang di luar orang percaya. Ya, ini kan luas ditujukan pada jemaat orang Korintus. Bisa juga ini ditujukan pada orang-orang Korintus yang bersahabat dengan orang-orang dunia. Jadi dia selalu dekat orang-orang dunia. Bisa. Ya. Inilah yang dikatakan Paulus. Maka Paulus mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Jadi kamu dekat dengan orang itu tak seimbang. Kamu tidak layak, kamu tidak pantas untuk kamu senantiasa ada di dalam komunitas itu. Komunitas bukan orang percaya, tidak bisa. Kamu tidak mengambil sesuatu pun yang positif. Kamu tidak bisa memperoleh sesuatu yang positif yang berguna untuk pertumbuhan imanmu, tidak ada gunanya. Ya. Jadi hal ini terjadi ketika orang Korintus bersahabat dengan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya, bisa mereka hanya bersahabat, bisa juga dikenakan pada orang-orang muda yang saat itu mungkin dia sedang menuju jenjang pertunangan atau pernikahan. Bisa. Makanya ayat ini seringkali dipakai juga dalam ibadah pemberkatan nikah. Bisa. Atau pertunangan bisa. Ya. Jadi ada alasan Paulus. Dia tahu bahwa orang-orang Korintus sedang ada dalam posisi seperti itu dan itu membahayakan, Ya. Itu tidak seimbang. Ya. Kamu tidak bisa mengambil sesuatu yang positif, sesuatu yang baik dari orang-orang itu, dari sahabatmu itu. Kamu tidak bisa mengambil sesuatu yang positif. Kamu harus keluar dari itu, kamu tinggalkan. Karena tidak seimbang. Terang tidak mungkin bersatu dengan gelap. Filosofi yang ada di dalam dirimu jauh berbeda dengan yang ada di dalam diri orang itu. Ya. Maka saya katakan di dalam Korintus itu jemaatnya apa? Orang-orang kaya, orang-orang pandai, ya banyak hikmat dunia menguasai orang Korintus itu. Dan Paulus menangkap hal ini, dia tahu bahayanya akan kondisi jemaat Korintus ini.
Ya. Dan Paulus meyakinkan bahwa mereka tidak akan bisa berjalan beriring. Ya. Kamu tidak mungkin satu chemistry, satu roh. Hanya ada dua kemungkinan. Ya. Bagi Paulus hanya dua kemungkinan. Satu, kamu cepat-cepat meninggalkan persahabatan dengan mereka, keluar dari komunitas itu, persekutuan itu, atau kamu tertarik, kamu ditarik masuk dalam komunitas itu dan kamu menjadi orang yang terhilang dari hadapan Tuhan. Ya. Kalau ayat 15 katakan, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Enggak ada. Ya. Jadi ayat 15 itu Paulus menunjukkan, ya, kalau ayat 14 tadi memperingatkan bahwa Yuda akan bisa berjalan dengan mereka, enggak akan bisa. Ya. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 14 yang terakhir kan mengatakan itu. Ya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Tidak ada persamaannya. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak mungkin bersatu. Ya, ayat 15 diulangi. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Jelas tidak ada persamaan sama sekali. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang yang tak percaya? Tidak ada bagian bersama. Ya. Jadi apa? Artinya gini, tidak ada sesuatu yang kamu bisa menikmati, tapi orang itu juga bisa menikmati. Enggak ada. Jadi satu bagian yang bisa dinikmati, orang terang juga menikmati, orang gelap juga menikmati, itu enggak ada. Tidak ada satu bagian, tidak ada satu momen pun yang orang dunia ikut menikmati, tapi orang fasik atau orang-orang yang tidak benar, orang fasik juga menikmati, enggak ada. Ya. Kalau itu menjadi kesukaan orang percaya, itu menjadi kesukaan orang percaya, biasanya itu menjadi pantangan atau sesuatu yang dijauhin dari orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak benar. Apa yang dihindari orang percaya, apa yang dihindari orang percaya, biasanya itu menjadi kesukaan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak benar. Maka dikatakan tidak ada bagian bersama. Kalau mereka, dia senangnya mungkin apa? Hidupnya apa? Dari mall ke mall, ada mall baru, buka baru mall, wah hadir. Wah nanti di situ ada konser musik, nanti mall sana lagi, hadir lagi. Ya, itu kesenangannya. Ya, jiwanya disenangkan kalau dia ada dalam situasi seperti itu. Kalau kita tidak, ya, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya persekutuan dengan Tuhan itu bernilai, sangat bernilai, yang tidak bisa dibandingkan dengan 1000 hari di tempat lain. Jadi apa? Orang kita harus mengutamakan Tuhan. Ya, bukan berarti kita tidak boleh ke mall lihat musik itu, enggak masalah, tapi itu bukan kenikmatan kita. Ya, kita pergi ke mall karena ada sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita beli. Nah, ketika kita ke mall kebetulan ada musik, ya sudah kita lewat sambil menikmati, sambil lihat aja. Tapi kita tidak manteng dari awal sampai akhir musik itu berakhir. Tidak, kita hanya lewat aja, tidak menikmati. Tapi kalau orang dunia, orang fasik, dia mulai pemain musiknya belum datang, dia udah ada di tempat itu sampai nanti terakhir dia masih tidak beranjak dari situ. Nah, itu kan tidak bisa menikmati. Ya, kita tidak bisa menikmati seperti itu. Ya, kita bisa duduk di kaki Tuhan 1 jam 2 jam, dia 5 menit pun nggak tahan. Dia 5 menit pun tidak tahan. Ya, jadi tidak ada bagian yang bisa sama-sama dinikmati orang terang, orang-orang benar dan orang tidak benar, itu enggak ada. Ya, tidak ada. Ya. Kita ketika kita dapat duit, kita dapat bonus, kita dapat berkat yang berlimpah, kita ada memikirkan siapa yang perlu kita bantu. Ya. Siapa yang perlu kita bantu? Kalau mereka, apa yang perlu kita beli? Pasti
Beda. Ya pasti kita nanti juga beli sesuatu, oh enggak salah. Enggak salah. Tapi pasti kita juga menyisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Pasti kita menyisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Kita melihat orang-orang yang perlu kita bantu. Ya, dan kita kalau memang kita tidak perlu sekali, kita simpan uang itu. Tapi kalau orang yang fasik, orang-orang di luar orang benar, dia udah bingung mau beli apa ini, mau beli apa ini, mau kemana ini, udah bingung. Ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Aku akan diam bersama dengan mereka dan hidup di tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Paulus mengingatkan bahwa kita adalah bait dari Allah di mana Roh Kudus berdiam. Ya, ingat, Paulus mengingatkan bahwa semua orang percaya hidupnya adalah bait dari Allah. Jadi kita harus hidup menurut firman. Kita harus menjaga kesucian hidup. Kita menganggap hidup diriku inilah bait Allah. Kita benar-benar menjaga kesucian hidup supaya Allah berkenan diam di dalam hidup kita. Allah berkenan hidup di tengah umatnya yang menjaga kesucian hidup, yang menjaga kekudusan. Dan dikatakan di sini apa? Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, hanya orang-orang yang menjaga kesucian hidup, hanya orang-orang yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, dia yang pantas untuk menjadi umat Tuhan. Sementara yang lain tidak. Ya, ayat 17. Sebab itu, ayat 17 katakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ini jelas, tinggalkan orang-orang itu. Keluarlah dari komunitas yang tidak baik itu. Kamu adalah anak-anak terang. Kamu jangan ada di situ. Kamu keluar. Ya, kamu harus keluar dulu. Maka aku akan menerima kamu. Jadi Tuhan menerima kita setelah kita benar-benar menyatakan keluar dari komunitas fasik ini. Ya, Tuhan tidak langsung menerima ketika kita ada dalam komunitas fasik terus Tuhan comot, kamu ikut aku, tidak ada. Ya, nah, nanti menyalahi hakikat Allah, hakikat Tuhan. Ya, Tuhan menyalahi hukumnya. Loh, orang ini tidak mengasihi kamu Tuhan, kok Tuhan ambil jadi apa? Kok diterima oleh Tuhan jadi muridnya? Padahal orang ini tidak mengasihi engkau Tuhan. Iblis akan bersuara seperti itu. Loh, orang ini nggak mengasihi engkau Tuhan, kenapa engkau ambil dari komunitas kegelapan ini? Ya, orang ini tidak mengasihi engkau. Buktinya apa? Dia ada di dalam komunitas itu. Ya, buktinya apa? Dia ada di dalam komunitas orang fasik itu. Orang yang hidup dalam kegelapan. Ya, jadi jangan kita berharap nggak apa-apa nanti Tuhan tarik kita. Oh enggak, kita keluar dari itu baru Tuhan terima. Ingat ayatnya mengatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Keluar kamu dari komunitas orang fasik, orang tidak benar itu. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Pisah jauh, jangan berhubungan, jangan dekat, jangan bersentuhan. Ya, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Apa yang najis? Kita tahu apa yang najis. Ya, apa yang najis? Banyak hal. Ya, tempat-tempat yang najis bagi kita, perkataan yang najis bagi kita. Jangan jamah. Ya, orang-orang yang menggunakan obat terlarang itu najis dan kita harus tidak melakukan hal itu. Jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi Tuhan menerima kita setelah kita keluar dari lingkungan itu, setelah kita tidak menjamah yang najis, baru kita diterima oleh Tuhan. Ya, ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu, kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan, demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi ada langkah kita yang menunjukkan bahwa saya benar-benar berjuang untuk keluar. Saya akan keluar dari lingkungan ini, memisahkan diri dari orang fasik. Saya tidak mau menjamah yang najis. Hatiku, hidupku, baitnya Allah. Itu bait Tuhan. Ya, jadi
Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan kebenaran ini, kita koreksi hidup kita punya keterbebanan seperti Paulus punya keterbebanan, mata kita terus kita arahkan buat orang-orang yang kita kasihi. Dan yang penting kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan sehingga orang tidak melihat bahwa kita ada di dalam kumpulan orang fasik. Kita tidak mempunyai hobi-hobi, kesukaan, yang itu kesukaan orang fasik. Orang harus melihat hal itu, baru kita bisa memenangkan banyak orang. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita angkat pujian. Haleluya. Dalam berat kutapaki jalan terjal ini. Berat kutapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via Dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Dalam berat, dalam berat kutapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via Dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikkan hamba mencintaimu. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikkan hamba mencintaimu. Sekali lagi. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikkan hamba mencintaimu. Ku bisikkan hamba mencintaimu. Ku bisikkan
Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kiranya ini Engkau meteraikan dalam setiap hidup kami, biar kami mau belajar seperti Paulus memiliki keterbebanan atas keselamatan banyak jiwa, dan dia bertaruh untuknya. Dia memiliki motivasi yang tulus, dia tidak memiliki motivasi apapun ketika dia punya keterbebanan untuk menyelamatkan banyak orang. Dan biarlah Tuhan kami juga memiliki hal yang sama, kami mau Tuhan ikut menyelamatkan banyak jiwa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami ya Bapa. Ajar kami melakukannya dengan kesungguhan dan dalam pimpinan Roh Kudus. Bapa, kami menyerahkan sidang jemaat GSKI Alit Yatim Manggis dalam tangan kasih-Mu. Juga saudara-saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati anak cucu menantu mereka. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara. Kiranya ya Bapak, lewat karya beliau-beliau ini, kebersamaan para pejabat tinggi negara ini, beliau-beliau ini bisa membawa bangsa ini untuk lebih baik lagi di hari-hari ke depan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, terimalah nikmat berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.